Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika kita hari ini. Sebelumnya kita telah membahas apa itu transformasi geometri, juga jenis-jenis transformasi geometri. Kemudian kita juga belajar mengenai translasi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bentuk transformasi geometri yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Dengan mengikuti pelajaran hari ini, kita akan mampu memahami apa itu refleksi serta menentukan penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan refleksi. Bercermin merupakan kegiatan yang sering kali kita lakukan. Setiap kali bercermin, apa yang dapat kamu nyatakan dengan bayanganmu? Apa bayangan tersebut punya bentuk yang sama denganmu? Atau setiap kali mendekat, apa bayanganmu juga mendekat? Dalam matematika, ini disebut dengan pencerminan atau refleksi. Tahukah kamu bahwa konsep refleksi tidak hanya terjadi saat kita bercermin, tapi juga ada dalam hal-hal lain di sekitar kita. Misalnya saja pada kain tenun pandai sike atau disebut juga dengan songket. Motif-motif pada kain tenun ini sangat erat kaitannya dengan konsep refleksi. Jika kita lihat, motif pada tenunan ini adalah motif yang berulang-ulang. Jika di tengah kain ini kita gambarkan sebuah garis cermin, dengan bagian sebelah kiri garis merupakan motif awalnya atau bisa kita sebut juga sebagai objek, maka motif di sebelah kanan garis cermin adalah bayangannya atau hasil dari pencerminannya. Dari contoh refleksi ini, kita bisa menyimpulkan sifat-sifat refleksi atau pencerminan, yaitu jika kita lihat bentuk objek dan bayangannya akan kita dapatkan bahwa bentuk objek dan bayangan selalu sama, sehingga sifat yang pertama adalah bentuk objek dan bayangan selalu sama. Kemudian jika dilihat jarak setiap titik dari motif, anggap kita ambil sembarang titik dari objek dan kita lihat jarak antara objek dengan cermin selalu sama dengan jarak antara bayangannya dengan cermin. Sehingga jarak tiap titik pada objek dan cermin sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Refleksi ada beberapa bentuknya. Yang pertama adalah refleksi terhadap garis. Misalkan ada sebuah segitiga yang akan dicerminkan terhadap garis biru ini, di mana segitiga mempunyai 3 titik sudut yaitu A, B, dan C. Maka bayangan dari segitiga ABC ini dapat ditentukan dengan menggambarkan garis yang sama panjangnya dengan jarak setiap titik ke garis cermin. Setiap titik ini kemudian dihubungkan sehingga menjadi bayangan dari segitiga ABC dengan titik sudutnya A aksen, B aksen, dan C aksen. Dengan segitiga ABC adalah objeknya dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah bayangannya. Bentuk refleksi yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu koordinat. Kita akan lihat bagaimana refleksi suatu titik jika garis cerminnya adalah sumbu X atau sumbu Y. Misalnya ada titik P min 5,3 akan dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau kita lihat titik P memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu X, maka bayangannya juga akan memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu X. Sehingga bayangan dari titik P min 5,3 adalah min 5, min 3. Dari contoh ini, kita dapat menyimpulkan jika sembarang titik dicerminkan terhadap sumbu X, misalkan ada titik P, A, B, maka bayangannya akan sama dengan P aksen A, min B. Seperti contoh tadi, pada titik koordinat P, yaitu min 5,3, maka bayangannya menjadi A, min B, yaitu A-nya min 5 menjadi min 5, min B, 3 menjadi min 3. Jadi bayangan P aksennya adalah min 5, min 3. Kemudian jika titik P ini dicerminkan terhadap sumbu Y, di mana titik P memiliki jarak 5 satuan terhadap sumbu Y, maka bayangannya juga akan memiliki jarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Dengan bayangan dari titik P adalah 5,3. Dari contoh ini dapat disimpulkan, jika sembarang titik dicerminkan terhadap sumbu Y, misalkan titiknya adalah P, A, B, maka bayangannya akan sama dengan P aksen min A, B.
Seperti contoh tadi, titik P adalah min 5,3, memiliki bayangan P aksen, yaitu negatif dari A, yaitu negatif dari min 5 adalah 5, B, di mana B-nya adalah 3, sehingga P aksennya adalah 5,3. Dari refleksi terhadap sumbu koordinat ini, jika suatu titik direfleksikan terhadap sumbu X, maka nilai dari B-nya akan berubah menjadi negatif, dan kalau dia direfleksikan terhadap sumbu Y, nilai dari A-nya yang akan berubah menjadi negatif. Bentuk refleksi yang ketiga yaitu refleksi terhadap garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Misalkan ada titik P, min 5,3, akan kita refleksikan terhadap garis biru ini, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y, di mana garis ini melewati sumbu X di 2, sehingga garis ini kita namakan dengan garis X sama dengan 2. Jarak titik P terhadap garis X sama dengan 2 adalah 7 satuan, maka bayangannya juga memiliki jarak 7 satuan. Sehingga P aksen kalau kita lihat berdasarkan gambar menjadi 9,3. Dari contoh ini kita bisa simpulkan jika suatu titik dicerminkan terhadap suatu garis yang sejajar dengan sumbu Y, misalkan garisnya adalah X sama dengan H, akan menghasilkan bayangan P aksennya sama dengan 2H kurang A, B. Di mana dari contoh tadi, H-nya bernilai 2, sehingga untuk bayangan dari titik A menjadi 2H kurang A, yaitu 2 kali 2 kurang min 5, di mana H-nya adalah 2 dan A-nya adalah min 5. 2 kali 2 hasilnya 4 dikurang min 5, hasilnya menjadi 9. Sehingga nilai untuk 2H kurang A-nya menjadi 9. Sehingga untuk P aksen 2H kurang A, B menjadi P aksen 9,3. Berikutnya, jika titik dicerminkan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X. Misalnya saja garis Y sama dengan 1. Garis ini dinamakan Y sama dengan 1 karena garisnya melewati sumbu Y di 1. Sehingga kita namakan Y sama dengan 1. Jarak titik P ke garis Y sama dengan 1 adalah 2 satuan. Maka jarak garis Y sama dengan 1 dengan bayangan titik P juga 2 satuan. Sehingga P aksennya dari gambar kita dapatkan adalah min 5, min 1. Dari contoh ini, kita bisa simpulkan jika suatu titik dicerminkan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X, misalnya Y sama dengan H, akan menghasilkan bayangan P aksen sama dengan A, 2H kurang B. Di mana dari contoh tadi, H-nya bernilai 1, B-nya bernilai 3, sehingga 2H kurang B menjadi 2 kali 1 kurang 3. Hasilnya adalah min 1. Maka P aksennya min 5, min 1. Dari kedua refleksi ini, yaitu refleksi terhadap garis yang sejajar sumbu Y dan garis yang sejajar terhadap sumbu X, perbedaannya adalah untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y, yang berubah nilainya adalah nilai dari A. Untuk garis yang sejajar dengan sumbu X, yang berubah adalah nilai dari Y. Bentuk refleksi yang keempat adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Ini merupakan garis Y sama dengan X, di mana garis ini adalah garis yang titik-titiknya memiliki pasangan angka yang sama. Misalkan, titik 1,1, 2,2, 3,3, atau min 3, min 3. Jika sebuah titik kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, maka jaraknya bisa kita gambarkan sebagai garis yang tegak lurus terhadap Y sama dengan X. Artinya garis biru ini tegak lurus terhadap garis yang berwarna oranye. Maka untuk bayangannya juga dihubungkan dengan garis yang tegak lurus juga. Sehingga bayangannya adalah P aksen 3, min 2. Dari sini bisa kita simpulkan, jika suatu titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan bayangan P aksen B, A. Sama seperti contoh, saat P min 2,3 bayangannya menjadi 3, min 2. Jadi, antara min 2 dan 3 letaknya berubah menjadi 3, min 2. A, B berubah menjadi B, A.
Kemudian jika kita lihat refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, di mana garis Y sama dengan min X ini adalah garis yang melewati titik min 1,1, min 2,2, min 3,3, atau 2, min 2, 4, min 4, dan seterusnya. Jika titik P, min 6,1, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, cukup kita tarik sebuah garis dari titik P yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian garis ini diteruskan dengan panjang yang sama sehingga P aksennya adalah min 1,6. Dari contoh ini, jika suatu titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X akan menghasilkan bayangan titik P yaitu min B, min A. Sama seperti contoh tadi, saat titiknya adalah min 6,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangan titik P adalah min 1,6. Contoh pertama, tentukan bayangan titik P min 12,25 pada refleksi terhadap sumbu Y. Kita lihat lagi, bentuk refleksi jika titik yang direfleksikan terhadap sumbu Y, bayangannya akan sama dengan min A, B. Sehingga untuk titik P min 12,25 ini, saat direfleksikan terhadap sumbu Y, titik P aksennya menjadi min dari A, berarti min dari min 12, B menjadi 25. Untuk min bertemu min, hasilnya menjadi positif, sehingga P aksen menjadi 12,25. Contoh yang kedua, titik Q 9,18 adalah bayangan dari titik Q pada refleksi terhadap garis Y sama dengan 4. Tentukan koordinat titik Q. Kalau kita lihat lagi, kalau ada suatu titik direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4, misalkan titiknya adalah P, A, B, maka dia akan menghasilkan bayangannya adalah P aksen A, 2H kurang B. Maka untuk titik Q ini, kalau titik Q-nya adalah A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4, Q aksennya hasilnya 9,18, di mana yang ditanya adalah titik objeknya. Bayangannya sudah diketahui. Dari Q aksen ini kita dapatkan A-nya adalah 9, kemudian min 18 ini adalah hasil dari 2H dikurang B. Bisa kita tuliskan menjadi 2H kurang B sama dengan min 18. Tadi kita dapatkan A-nya sama dengan 9, berarti kita simpan dulu informasinya. Kemudian untuk 2H kurang B sama dengan min 18, H-nya karena Y sama dengan 4, maka H-nya sama dengan 4. H kita ganti 4 menjadi 2 kali 4 kurang B sama dengan min 18. 2 kali 4 sama dengan 8 dikurang B sama dengan min 18. Untuk 8 kita pindah ruaskan menjadi min 18 dikurang 8. Sehingga nilainya menjadi min B sama dengan min 26. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama-sama negatif, bisa kita kalikan negatif 1 kedua ruasnya menjadi B sama dengan 26. Sehingga jawaban dari pertanyaan soalnya yaitu koordinat titik Q, kita dapatkan hasilnya adalah A, B menjadi 9,26. Contoh yang ketiga, tentukan bayangan dari garis Y sama dengan 2X kurang 5 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Garis Y sama dengan 2X kurang 5 akan direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa mengambil sembarang titik dari garis Y sama dengan 2X kurang 5. Misalnya adalah titik R, yaitu X, Y, di mana X dan Y ini angkanya bisa berapa saja. Jika titik R direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya menjadi min Y, min X. Sehingga dari sini kita simpulkan bahwa X aksen itu nilainya sama dengan min Y, dan Y aksen atau bayangan dari Y adalah min X. Dari X aksen sama dengan min Y, bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan min X aksen, di mana kedua ruasnya sama-sama kita kalikan dengan min 1.
Kemudian untuk Y aksen sama dengan min X, boleh kita tuliskan menjadi X sama dengan min Y aksen. Untuk Y sama dengan min X aksen dan X sama dengan min Y aksen ini, nanti kita akan substitusikan ke persamaan Y sama dengan 2X kurang 5. Jadi, untuk Y dari persamaan Y sama dengan 2X kurang 5 ini, Y-nya kita ganti dengan min X aksen. Kemudian X-nya kita ganti dengan min Y aksen. Sehingga persamaannya menjadi min X aksen sama dengan min 2Y aksen kurang 5. Agar persamaannya menjadi Y sama dengan, maka min 5 kita pindah ruaskan menjadi positif 5, dan min 2 kita bagi ke min X aksen tambah 5. Sehingga persamaannya menjadi min X aksen tambah 5 per min 2. Karena penyebutnya min 2, bisa kita pisahkan penulisannya menjadi min X aksen per min 2. Karena sama-sama negatif, kita jadikan positif, menjadi 1/2X aksen. Kemudian tambah 5 per min 2 menjadi kurang 5/2. Untuk hasil akhirnya, penulisan Y aksen dan X aksennya boleh kita hilangkan aksennya, sehingga bayangan dari Y sama dengan 2X kurang 5 terhadap garis Y sama dengan min X adalah Y sama dengan setengah X kurang 5/2. Sekian materi untuk hari ini, di mana kita sudah belajar apa itu refleksi, juga bentuk-bentuk dari refleksi dan bagaimana cara menentukan bayangan dari suatu refleksi. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.